sahabat Adia Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu bersama kami. Perkenalkan, saya Budi Hermawan, salah satu advokat di firma hukum Adia Indonesia. Dan hari ini adalah vlog pertama kami yang akan membahas tentang kebocoran data pribadi dan juga resikonya, serta pengalaman penanganan kasus yang pernah kami tangani berkaitan dengan kebocoran data pribadi yang menyebabkan kerugian terhadap dana nasabah yang kemudian menghilang di salah satu bank. Oke, nah di samping saya ini ada Mas Sandy Pratika Nyomansyah, SH. Saat ini Mas Sandy sedang menyelesaikan studinya S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Magister Ilmu Hukum. Beliau yang akan berbagi pengalaman dengan kita semua berkaitan dengan kasus pidana berkaitan dengan pembobolan bank dengan menggunakan data pribadi yang bocor, baik itu dibocorkan secara secara sengaja gitu ya. Halo Mas Sandy. Halo juga Mas Budi. Ya, nah hari ini lagi banyak nih kasus-kasus tentang kebocoran data pribadi gitu ya, dan penyalahgunaan data-data pribadi yang itu dapat merugikan perorangan maupun badan hukum seperti itu ya. Bisa share Mas ke kami ya gitu, apa sih sebenarnya data pribadi, lalu kemudian bagaimana pelindungan hukumnya atas data pribadi tersebut hari ini? Oke, jadi kalau dari saya mewakili firma hukum Adia Indonesia yang kami pernah tangani terkait dengan pembobolan bank, salah satu bank yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Nah, di situ kami akan menceritakan mungkin langsung pengalaman nyata kami mengetahui bagaimana kebocoran data pribadi dapat mengakibatkan kerugian nasabah. Dan dalam posisi ini sebenarnya lebih kepada juga bagaimana seharusnya bank yang dimaksud itu juga dapat melindungi data-data nasabah. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan itu menyatakan bahwa dalam pasal 40 bahwa perbankan wajib atau lembaga bank wajib menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan simpanannya. Jadi dua kategorinya, informasinya nasabah dan berapa uang di dalam nasabahnya. Yang menarik dari kasus kami waktu kemarin di salah satu kota di Jawa Tengah adalah kami memang menjadi kuasa hukum di salah satu dari 6 terdakwa yang didakwa dan sekarang sudah menjadi dipidana melakukan pembobolan bank berdasarkan dokumen palsu. Dasar hukumnya adalah KUHP pasal 263 terkait dengan dokumen palsu dan junto di pasal 55 tentang penyertaan. Dari posisi ini kami menemukan suatu fakta, apabila kita tidak memilih bank yang tepat dari segi keamanan, maka bisa jadi kita mengalami kerugian. Maksudnya apa? Dalam posisi ini ceritanya begini. Seseorang yang merupakan oknum dari bank tertentu memberikan suatu informasi kepada satu komplotan. Apa saja informasinya? Terkait dengan nomor KTP, tanggal lahir, bahkan seluruh informasi bulat-bulat dari KTP-nya. Termasuk ibu kandung, nama gadis ibu kandung. Ya? Nama gadis ibu kandung itu kan juga salah satu hal yang wajib diperbankan ya. Betul. Biasa kalau kita ngecek ke bank, kita ditanyakan nama gadis ibu kandung. Datanya itu diberitahu sama si oknum tersebut. Saat diberitahu, si komplotan ini akhirnya mencoba menginventarisasi
data-data tersebut menjadi satu bagian yang tujuannya adalah bagaimana bisa berpura-pura menjadi orang tersebut. Nah, yang menarik juga di dalam satu kejadian nyata ini yang kami tangani adalah komplotan ini membuat buku tabungan palsu. Warnanya percis, template-nya percis, desainnya percis sekali. Nah, apa yang dilakukan? Komplotan ini berpura-pura. Jadi kejadian waktu itu komplotan ini dari orang jauh, dari luar Jawa, lalu datang ke Jawa. Nah, di posisi itu komplotan ini berpura-pura menjadi seseorang di dalam orang yang mereka ambil datanya. Oke, jadi mereka dengan karena memiliki data-data itu gitu ya dari oknum bank, pegawai bank seperti itu, dia kemudian membuat KTP palsu dan buku tabungan palsu yang seolah-olah adalah si pemilik akun rekening bank tersebut gitu ya. Jadi contoh, Ya. Mas Budi, KTP-nya saya ganti foto saya dan saya datang ke bank. Saya mengaku bahwa saya adalah Mas Budi. Oke. Dengan berbekal informasi ibu kandung, informasi nama hewan peliharaan mungkin. Karena kalau di dalam Apple kita suka ditanya hewan peliharaan. Iya, iya. Semua informasinya saya mencoba menjadi Mas Budi. Oke. Masalahnya, beberapa bank tingkat keamanannya berbeda-beda. Ada yang sangat kuat, ada yang sangat lemah. Dari cerita ini, saya menyangka bahwa bank tersebut keamanannya sangat lemah. Nah ini menarik nih Mas Hendy nih. Kan ini kan apa namanya menjadi berpura-pura menjadi saya misalnya karena saya punya rekening di bank A kayak gitu. Kan harusnya kan bank A itu kan dia punya tuh catatan gitu ya, dokumen KTP saya yang ada foto saya ataupun apapun gitu ya, data yang pernah saya masukkan sehingga dia tuh bisa mengenali kalau yang datang kalau kecuali saya harusnya dia bisa lihat dong. Kalau saya misalnya mensimulasikan saya datang ke bank, ke suatu teller bank lalu kemudian menarik, otomatis kan dia akan masukin nomor rekening saya, terus nanya ibu kandung gitu ya, tanggal lahir, kerjanya apa sekarang, bla bla bla, seperti itu biasanya. Apalagi kalau tarikannya dalam jumlah banyak kayak gitu ya. Nah, ada nggak sih sebenarnya itu yang data-data lain yang bisa memverifikasi kita, tapi itu hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya kayak gitu ya. Kalau misalnya data itu bocor, nah ini menarik nih. Apa bisa seperti itu? Nah ini kan tadi abang bilang berkaitan dengan keamanan ya, gitu masing-masing bank. Ya betul. Jadi waktu berdasarkan pertanyaan yang kami tanyakan kepada saksi-saksi terkait dalam perkara tersebut, intinya pihak mereka oknum ini bukan oknum, maaf, pihak karyawan bank ini yang dijadikan saksi dalam perkara tersebut, mereka bilang saat mereka menginput nomor KTP yang keluar itu tidak ada fotonya. Oh. Jadi cuma data aja, KTP-nya benar. Jadi si customer service yang dibilang ininya hilang, customer service itu akan merasa oh iya ini orang yang benar. Karena mukanya KTP-nya sudah dipalsukan sebelumnya. Oh gitu. Jadi dia melihat orang yang datang, ya sesuai ya kita bisa dibuat umurnya kan dari yang komplotan tersebut itu ada 6. Iya. Jadi sepanjang si komplotan itu bisa hafal data informasi orang lain, datang ke bank dan ditanya jawabnya bener kayak gitu ya sudah bank percaya gitu ya. Percaya. Jadi saat dia bilang hilang, jadi yang dilakukan sama mereka itu mereka datang ke customer service, mereka bilang hilang. Akhirnya mereka berhasil membuat ATM baru. Saat mereka sudah punya ATM baru, secara prinsip mereka sudah menguasai itu PIN-nya, mereka sudah menguasai data-datanya. Akhirnya mereka pindah bank lain di dalam kota tersebut. Mereka cuma datang ke teller untuk tarik tunaikan. Iya, tarik tunaikan lagi. Itu memang ya mereka sebelumnya bicara balik lagi kepada informasi kebocoran ini, ada oknum bank yang memberitahukan berapa simpanan nasabahnya yang mereka akan incar, berapa jumlah, berapa mungkin mereka dalam kasus kami mereka berniat belasan orang yang mereka mau
Itu yang diakibatkan ya. Iya, iya, iya. Jadi ini ada beberapa unsur ya. Pertama memang ada data itu sendiri, lalu datanya itu disebarkan secara sengaja gitu ya oleh orang, oleh oknum pegawai bank Ya, itu sendiri. dengan niat. Dengan niat. Lalu kemudian dia juga membentuk komplotan untuk menarik itu di berbagai bank, ya kan? Karena kejadiannya nggak cuma di satu bank. Karena kalau di satu bank, misalnya bank A dia hanya punya kas berapa kayak gitu ya, padahal di rekening ada 1 miliar, 2 miliar kayak gitu. Ya, betul. Seperti itu. Nah ini menarik nih bang. Kalau berkaitan dengan si pembocor data itu sendiri, sejauh ini sekarang seperti apa itu? Oke, kalau berkaitan dengan si pembocor data, memang berdasarkan pengadilan yang kami tangani, dia sudah tertangkap di daerah luar Jawa sana. Okay. Dia juga masuk dengan delik juga yang sama, tapi saya karena isi pembocor itu saya tidak tangani, jadi informasinya tidak terlalu mendalam ya. Tapi si eksekutor ini yang kami tangani dan kami mendapatkan banyak informasi bagaimana kebocoran data mengakibatkan kerugian bagi nasabah, khususnya dalam rangka bank. Tapi dalam hal ini ada bank yang hebat loh keamanannya. Ada bank yang menggunakan fingerprint, bahkan sekarang katanya retina. Bahkan ada bank juga yang mengeluarkan datanya sampai ke titik foto wajah kita. KTP bulat yang pernah di scan di awal pembuatan rekening. Jadi ada, bukan berarti semua bank tidak aman, tapi itulah yang harus diperhatikan oleh teman-teman di luar, masyarakat luas adalah pilihlah bank yang keamanannya bagus. Nah ini pembelajarannya memang ya namanya kebocoran data gitu ya, misalnya sistemnya pun sudah baik, kebocoran data yang sebenarnya abang tangani ini juga sebenarnya menggunakan modus yang lama sebenarnya ya, konvensional dengan orang dan dengan niat seperti itu, bukan seperti hacker pada umumnya seperti itu. Bukan seperti yang sekarang lagi ngetren, makanya kenanya hacker yang makanya kenanya ini ya undang-undang KUHP gitu tentang pemalsuan dokumen, karena dia memalsukan dokumen dengan informasi yang didapatkan tersebut. Nah, menarik nih kalau misalnya kita mengacu kepada ancaman pidananya kayak gitu, dengan nilai kerugian dan tingkat kejahatannya seperti itu, kalau kemudian masih dipakainya undang-undang KUHP, saya rasa sih masih kurang memadai untuk menjerat orang-orang ya. Betul. Karena nilai resikonya sangat minim, sedangkan nilai make money-nya sangat besar, peluangnya sangat besar untuk orang membobol. Dan saya rasa kejadian ini itu masih hidup dan masih ada di luar sana untuk orang melakukan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dari diskusi kita kali ini bisa membuat orang nangkep ya bahwa pilihlah bank yang oke gitu, pilihlah bank yang memang keamanannya kuat. Nah ini terakhir nih bang, bagaimana sebenarnya itu perlindungan hukumnya terkait dengan nasabah seperti itu yang mengalami akun banknya itu datanya dibocorkan lalu kemudian dananya ditarik. Nah seperti itu bagaimana perlindungan hukumnya? Oke, memang kalau dari sisi mekanisme setiap bank, masing-masing bank memiliki mekanismenya sendiri. Contoh, kalau kita merasa ada yang tidak beres dengan simpanan kita, segeralah kita hubungi customer service. Segeralah kita minta rekening kita untuk diblokir supaya tidak dapat digunakan lagi. Blokir. Tuh, jadi masing-masing punya mekanisme yang hari ini sangat mudah. Lewat telepon pun kita bisa langsung blokir, katanya juga lewat website pun bisa langsung diblokir, aplikasi pun bisa langsung kita blokir. Jadi masing-masing itu. Jadi mungkin sarannya adalah untuk orang-orang yang duitnya banyak kali ya, lihat-lihatlah terus banknya, lihat-lihatlah terus apakah si rekeningnya berkurang secara tiba-tiba tanpa ada sesuatu yang dia belanjakan gitu, yang mencurigakan. Itu sih yang jadi saran. Oke. Jadi memang lebih ke arah proteksi ya bagi diri kita ya. Kalau kemudian kita mempunyai atau kita bisa memetakan di awal begitu bagaimana suatu bank itu bekerja dan mekanisasi digitalnya itu seperti apa. Karena itu bisa jadi menentukan bagaimana tingkat kebocoran data itu terjadi seperti itu. Nah memang ya dari diri kita kemudian akhirnya agar bisa lebih aware lagi memproteksi
data-data kita, tapi ya kalau datanya sudah bocor seperti itu ya kemudian aware-nya ada di kita. Ya kita terus kemudian kalau ada aktivitas transaksi yang mencurigakan memang harus segera melaporkan itu ke pihak bank untuk melakukan penutupan rekening atau pemblokiran rekening dan melaporkan itu ke polisi ya, pastinya karena kan setiap transaksi itu sebenarnya bisa di track ya teman-teman, dan kasus-kasus pembobolan bank secara konvensional seperti itu sangat mudah sebenarnya pengungkapannya, karena kalau dia menarik di suatu bank pasti ada CCTV, pasti kemudian ada KTP yang digunakan seperti itu. Bahkan kalau dia itu narik ATM via ATM ya itu kan juga ada kamera seperti itu. Jadi ATM di mana dia narik dan lain sebagainya, kalau kita bisa cepat gitu ya melaporkan itu ke unit cyber ataupun ke tindak pidana khusus di Polri gitu ya, di masing-masing Polri, di masing-masing Polres seperti itu akan cepat untuk bisa tertangani. Ya, mungkin itu Bang Sandy gitu ya. Teman-teman, sekian ini vlog dari Firma Hukum Adia Indonesia pertama kali yang kemudian kita shoot hari ini. Nantikan video-video kita lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viva Justicia. Viva Justicia.